Ya oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Junior tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya. Oke teman-teman, di video kali ini saya kedatangan sebuah servisan ya. Nah ini kendalanya HP-nya barusan terkena air, jadi langsung saya bongkar. Untuk pembongkaran backdoornya tadi belum sempat saya pencet ya, tapi nggak apa-apa, yang pembukaannya ya itu aja sih ya. Dan untuk tipe HP-nya di sini ada HP Reno 4 ya teman-teman ya. HP Reno 4 dengan kendala terkena air. Nah, untuk bagian dalamnya seperti apa? Ini saya belum coba cek. Dan kalau terkena air itu biasanya ada yang korosi ataupun ada yang konslet. Lebih baik teman-teman kalau HP-nya terkena air langsung aja dibongkar dulu ya. Karena kita tidak tahu ya yang mana yang terkena air daripada konslet. Jadi kita akan bongkar terlebih dahulu biar lebih aman dan biar lebih afdol ya. Takutnya nanti ada komponen yang konslet, itu nanti yang mengakibatkan HP-nya malah mati total. Oke, sebelumnya kita akan bersihkan dulu sisa-sisa lem ya, yang bekas pembukaan backdoor ini. Dan untuk kendala kedua ya teman-teman, si pemilik HP-nya itu mengeluhkan kalau backdoornya itu kebuka sedikit. Dan setelah saya cek di sini untuk baterainya itu agak kembung ya di bagian kiri itu ya. Nah, itu agak kembung. Kalau baterai kembung itu bisa jadi dikarenakan terlalu lama ngecas ya. Dan untuk perbaikan baterai kembung itu bisa teman-teman lakukan yang namanya pelurusan kembali ya. Tapi kalau misalkan kembungnya udah parah itu nggak bisa dipencet. Ada alatnya sendiri yang namanya roll ya. Jadi untuk meluluskan baterai itu. Nah, itu teman-teman bisa beli di link deskripsi ataupun produk yang sudah saya tambahkan juga bisa. Terus untuk baterai kalau sudah kembung parah itu bisanya ganti baterai. Ini juga sebetulnya kalau misalkan nanti tidak bisa diluruskan atau tidak bisa buat ramping ya baterainya itu mungkin ya solusinya tetap ganti baterai seperti itu. Oke teman-teman, ini akan saya percepat dulu ya setelah pembersihan lem ya. Ini kita akan lakukan yang namanya pembongkaran baut dan bautnya lumayan banyak ya di sini. Nah, bagi yang tanya untuk alat yang saya gunakan untuk membersihkan lem itu namanya grinder. Teman-teman bisa cek di link produk ataupun produk yang muncul di kiri bawah itu bisa kalian beli di situ, kalian klik, kalian check out ya, bisa di Shopee dan yang lain-lain, Lazada juga bisa. Dan untuk obeng yang saya gunakan, ini saya menggunakan obeng dari Jagamay. Ini obeng yang pertama kali saya beli ketika saya menekuni servis laptop. Dan sekarang juga merambah ke servis HP juga, seperti itu ya. Dan untuk bagi teman-teman yang ingin membeli juga, itu teman-teman silahkan cek di link produk yang sudah saya tambahkan. Ya, itu dia. Oke. Di sini untuk baut-bautnya lumayan banyak ya. Akan saya percepat. Kita akan buka ini framenya ya. Ya, oke teman-teman, di sini sudah dapat terbuka. Dan untuk tadi saya lupa untuk bilang ke teman-teman semua, itu sebelum dibuka framenya itu kan ada SIM ya. Nah, SIM ejectornya dilepas. Nah, ini setelah saya buka memang terdapat air ya. Terdapat air di bagian bawah dekat dengan soket LCD dan juga port cas. Dan ini akan saya teliti dulu ya, semoga saja tidak merambah ke bagian mesin yang bagian atas seperti itu. Dan kalau misalkan terkena air, teman-teman lepas dulu aja baterainya ya kalau mau membersihkan di bagian area yang lain-lainnya. Nah, ini baterai saya lepas dulu ya teman-teman ya, agar aman ya, karena tegangan listrik pusat terdapat di sini ya. Jadi baterai kita lepas dulu seperti ini, soket juga kita lepas ya. Kita cek apakah semuanya benar-benar udah kering atau belum. Dan ini yang bawah ya teman-teman, ini yang bawah ada soket LCD ya. Jadi
bisa menggunakan alat pastik seperti ini atau menggunakan alat opening tool. Dan di sini juga terdapat air ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita cek-cek dulu apakah benar-benar sudah kering semua atau belum ya. Dan terutama di bagian port chest ya yang berhubungan dengan listrik itu tidak boleh ada airnya. Jadi biar tidak konslet ya. Ini kita bersihkan dulu teman-teman ya. Oke, silakan kalian simak untuk videonya. Ya oke ya teman-teman ya. Di sini untuk tadi sudah saya bersihkan ya, terutama yang parah untuk yang terkena air itu di bagian bawahnya. Jadi sekitaran soket LCD, terus juga port cas ya, colokan charger Type C-nya itu tadi juga kotor juga. Ini saya bersihkan sekalian. Dan sekarang ini baterainya ya. Nah, ini yang saya bilang agak sedikit kembung ini di bagian kanan ya. Dan alatnya yang saya bilang tadi itu seperti ini dia. Jadi untuk menekan atau untuk meluruskan baterai yang bengkok-bengkok itu bisa. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini udah bisa lurus. Jadi udah, semoga saja nanti ketika pasang backdoor itu sudah nggak terlalu kebuka. Nah, tetapi kalau tetap seperti ini ya, tetap tidak bisa kempes, itu biasanya bisanya ya mau tidak mau ganti baterai ya teman-teman ya. Karena seperti itu sulit sekali untuk diperbaiki. Jadi eh, bisanya ganti baterai seperti itu. Oke, ini kita cek-cek dulu di bagian mesin atas ya. Siapa tahu di bagian mesin atas juga terdapat air. Jadi kalau terkena air itu kan kita nggak tahu ya airnya mengalir kemana ya. Jadi lebih baiknya kita akan cek-cek dulu ya. Oke, di sini akan saya percepat juga biar mempersingkat durasi. Karena di sini juga ditunggu orangnya juga sebetulnya ya. Ya oke ya teman-teman ya. Di sini di bagian mesin atas ya alhamdulillah ya masih aman ya di sini. Jadi untuk mesin bagian atas itu tidak terkena air. Jadi aman. Jadi kita akan rakit kembali ya di sini ya. Nah, intinya kita cek semua ya teman-teman, jangan sampai ada air sebelum kita on kan ataupun sebelum kita colok cas, jangan sampai ada air yang membuat konslet atau bahkan bisa mati total. Oke, karena di sini airnya sudah tidak ada ya, kita akan rakit kembali dan kita akan lihat hasilnya apakah HP-nya masih bisa nyala atau mati. Dan apakah dari pengempesan baterai ya, bukan pengempesan ya namanya, biar tidak terlalu kembung lah intinya seperti itu. Semoga saja nanti untuk framenya bisa pulih ya, bisa merekat lagi karena tadi framenya sedikit kebuka makanya tadi saya mudah untuk membukanya ya, seperti itu. Oke ya, kita akan percepat aja.
Ya oke ya teman-teman ya, sebelum kita pasang backdoor atau framenya, backdoor dan juga frame, ini saya coba tes nyala dulu dan saya coba cas tegangannya di Smart USB itu dia normal ya, udah normal dan HP-nya juga masih bisa nyala dan tidak ada konslet, jadi aman untuk HP kali ini. Kita tinggal tunggu apakah bisa masuk sampai ke menu untuk HP Reno F4 ini ya. Reno 4 ya, sorry. Reno 4 teman-teman. Reno 4 di sini untuk baterainya lumayan besar, di sini 4000 ya, sekitaran 4000 mAh. Ya, oke, kita tunggu dan ini masih Color OS ya. Lumayan lama ya ternyata. Oke, kita tunggu aja. Apakah dia bisa masuk menu atau tidak, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, oke. Ini sekarang sudah bisa masuk menu ya teman-teman ya. Kita tinggal pasang frame dan kita pasang backdoor, udah selesai, kita baut. Oke teman-teman, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, bye bye.